Iya, Bu Ajeng kedengaran. Busta mau belum untuk share screen ya. Halo Bu Saila, Iya, iya gimana Bu? sudah punya CV-nya Pak Christian? CV Pak Kristan. Bentar ya. Share screen di sini. Oh ya, sebentar ya. Iya, maksudnya belum ya berarti ya. Sebentar, saya ambil di grup sebentar ya Bu. Kalau belum saya belum ada di grup sepertinya saya belum Pak grup soal. Karena aku mau nyanyi nih.
Oh, baik. Bapak Ibu, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, suara saya terdengar? Ya, terdengar Ibu. Assalamualaikum. Oke, baik. Terima kasih Ibu Saila. Terima kasih kepada panitia yang sudah meluangkan waktunya untuk bersama-sama kita mensukseskan acara webinar pada pagi hari menjelang siang hari ini di hari Minggu 20 dengan judul Strategi Pencegahan Plagiarisme. Yang insya Allah nanti akan narasumber kita dengan Ibu Veronica Ananta. Beliau sudah melalang buana ya di mana-mana untuk di Ijma juga. Lalu nanti dimoderatori juga oleh Bapak Kristianto. Saya Dina Ajeng Fauzia selaku MC Master of Ceremony pada pagi hari ini. Oke, baik. Selanjutnya untuk memulai acara kita pada pagi hari ini, kita sama-sama dulu untuk mendengarkan lagu Indonesia Raya kepada Bapak Ibu bisa memposisikan diri dengan sikap yang sempurna. Pada operator Ibu Saila dipersilakan. Baik, terima kasih pada Ibu Saila. Selanjutnya pembacaan profil Isma yang kan hari ini akan diwakilkan oleh Ibu Yuliana. Kepada Ibu Yuliana dipersilakan. Baik, terima kasih. Mohon panitia untuk share screen. Apakah sudah terlihat Ibu, Bapak Ibu? Belum? Saya sudah, Bu. Oh, coba. Ya. Oh ya, sudah. Baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan profil IJMA, yaitu, untuk bentar ya Bapak Ibu. IJMA yaitu Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi. Next.
Next langsung aja ya. Nah, untuk timeline IJMA yaitu bahwa IJMA mulai didirikan yaitu dari tahun 2018 bulan April, yaitu perbincangan sederhana beberapa dosen muda akuntansi, dan dilanjutkan pada bulan Mei pembuatan WA Group dosen muda akuntansi. Baru di bulan Oktober itu ada di tahun 2021 Maret, IDE mendirikan organisasi, dan selanjutnya di April 2021 ada perekrutan anggota dan DPN serta Dewan Eksekutif IJMA. Selanjutnya juga di bulan Juli ada penandatanganan akte notaris. Nah, setelah itu di tahun 2024 bulan Oktober diadakan disnatalis, sorry, diadakan disnatalis di bulan Oktober di Universitas Pancasila Jakarta, dan yang kedua juga di bulan Oktober di BINUS University Alam Sutra di Tangerang, dan yang ketiga kemarin adalah di UPN Veteran Yogyakarta. Next. Nah, adapun visi dari IJMA yaitu menjadi organisasi yang mampu mewujudkan generasi dosen muda profesional dan kompeten di bidang akuntansi untuk mengembangkan ide dan inovasi terkini dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi, dan mampu melahirkan bibit unggul sebagai generasi penerus bangsa dalam membangun dan memajukan bangsa Indonesia. Next. Nah, visinya itu memperlengkapi dosen akuntansi dalam pelatihan profesional dalam melaksanakan tridharma, memperlengkapi generasi muda dosen akuntansi dalam kemampuan melakukan riset yang unggul dan terkini, dan menyelenggarakan wadah bagi dosen akuntansi dalam berkiprah pada kegiatan tridharma perguruan tinggi, baik jurnal, buku, dan lainnya. Menyelenggarakan pelatihan pemberdayaan sumber daya sumber daya manusia guna meningkatkan kapabilitas dosen akuntansi dan membangun kerjasama dengan berbagai lembaga dan perusahaan baik nasional dan internasional untuk memperlengkapi kapabilitas dosen dan melakukan kolaborasi riset. Memperlengkapi dosen akuntansi untuk mampu mengembangkan karir, menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai wadah dalam mengabdikan ilmu kepada masyarakat, dan menyelenggarakan wadah dalam melahirkan bibit-bibit unggul sebagai generasi penerus bangsa. Selanjutnya, nah program kerja ISMA banyak ya, yaitu misalnya mengikuti webinar setiap Sabtu, ada juga Minggu ya, ada juga bedah buku dan riset bersama ya nih. Selanjutnya udah buku udah tadi Traxau ya, dan juga pengaplikasian chat GPT dalam riset terkini. Nah, ada program kerja, banyak juga program kerja yang telah kita lakukan ya bersama IJMA. Misalnya, ya, ada harmoni and inovasi, contohnya ada poster engineering, academic and flavoring, the third plan of higher education. Di antaranya nih ya, etika penelitian dan publikasi, dan ada juga internasional yang sudah kita lakukan ya kemarin yang di UPN, yaitu yang dilakukan yang pematerinya dari luar. Nah, untuk struktur badan pengurus yaitu ketua adalah Pak Raples Ginting dan Yanuar wakil ketua, sedangkan sekretaris umum Veronica Ananta, sekretaris eksklusif Pak Riki Junior, Yunisar, dan Pak Ilham itu sebagai sekretaris 1, Pak Sandy sekretaris 2, dan Bu Ayu adalah sekretaris 3, Ibu Vera Damayanti bendahara, dan wakil bendahara adalah Bu Ayu Om Yana. Selanjutnya
Departemen Pendidikan dan Pembelajaran serta Kurikulum Bu Erlina Trirahmiatun dan Bu Rahma Maulidia. Maulidia sebagai Departemen Pengabdian kepada Masyarakat, Bu Denari sebagai Departemen Keanggotaan, dan Pak Agustinus Winoto Departemen Media, Informasi, dan Komunikasi, Bu Pesi Suryani Departemen Literasi dan Publikasi Ilmiah, Bu Eka Retnowati yaitu Departemen Mitra Usaha dan Ekonomi Kreatif, Pak Dokman yaitu sebagai Departemen Jurnal, dan Bu Elsa sebagai Departemen Penulisan dan Penerbitan Buku, Bu Sri Kalima Departemen Penalaran dan Keilmuan, dan Triana Zahrotun yaitu Departemen Organisasi Kelembagaan dan SDM. Selanjutnya, Departemen Tim Kerja Bedah Buku adalah Dr. Lucy, Tim Kerja Satgas Pendidikan dan Anti Korupsi yaitu Meliani Yulias Tina, dan Tim Kerja Satgas yaitu Biliana, dan Tim Pengelola Komite Etik adalah Dr. Numala Ahmar, dan Tim Perencanaan Strategis adalah Bu Wiwit Irawati. Sedangkan untuk struktur koordinator wilayah, yaitu yang pertama adalah wilayah 1 Pak Dr. Nicholas, dan wilayah 2 Aditya Pradana, dan koordinator wilayah 3 Pak Muhammad Ihsan Sirgar, dan wilayah 4 Pak Apip Alansori, dan wilayah 5 adalah Bu Riri Rumaiza, dan koordinator wilayah 8 adalah Dr. Putri Wulanditya, koordinator wilayah 9 Dwi Arini Nursansiwi, dan wilayah ke-10 Andreas Giovanni, sedangkan untuk wilayah 11 adalah Rifki Noviyandana, wilayah 12 Nur Apni Oktavia, dan koordinator wilayah 13 Musdalifah, dan yang terakhir adalah koordinator wilayah 14 Pak Zainuddin. Selanjutnya, bagi yang ingin bergabung, silakan kita daftar di ISMA yaitu bit.ly garing daftar ISMA 2025. Nah, di sini banyak manfaat atau kegiatan yang dapat kita ikuti. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuliana atas presentasinya mengenai profil IJMA. Ya, Bapak Ibu yang belum bergabung di IJMA bisa langsung untuk mengklik linknya bit.ly/daftar IJMA 2025. Baik, selanjutnya adalah kata sambutan yang dalam hal ini akan diwakilkan oleh Ibu Ayu Puspitasari selaku Sekretaris 3 IJMA. Kepada Ibu Ayu Puspitasari kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih Bu Dian selaku MC pada acara pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, narasumber yang kami hormati pada webinar pagi hari ini, Ibu Veronica Ananta, rekan-rekan peserta webinar yang berbahagia pada hari ini, kemudian rekan-rekan panitia yang telah bekerja keras untuk menyelenggarakan acara pada pagi hari ini, serta seluruh hadirin yang turut hadir pada kesempatan hari ini. Pertama-tama, izinkan saya mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya webinar ini, terutama kepada narasumber yang sudah bersedia berbagi pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga mengenai strategi pencegahan plagiarisme. Sebagai organisasi yang mengedepankan kreativitas dan integritas dalam dunia pendidikan dan penelitian, IJMA merasa sangat penting untuk terus mendorong kesadaran dan pemahaman mengenai isu plagiarisme yang semakin kompleks di era digital ini. Dan kita semua tahu bahwa kemajuan teknologi informasi membawa banyak sekali manfaat, namun juga memunculkan tantangan baru, salah satunya adalah
hal plagiarisme yang kerap terjadi di kalangan akademisi, penulis, dan bahkan di berbagai sektor lainnya. Plagiarisme bukan hanya melanggar norma akademik saja, tetapi juga merusak nilai-nilai integritas, kejujuran, dan kredibilitas dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui cara-cara efektif dalam mencegah dan mengatasi plagiarisme, baik melalui penggunaan teknologi, pemahaman etika penulisan, maupun peningkatan kesadaran terhadap dampak negatifnya. Dan webinar pada hari ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang mendalam mengenai strategi pencegahan plagiarisme, serta untuk memfasilitasi diskusi antara ahli yang di bidangnya ini dan peserta dalam mencari solusi yang aplikatif dan dapat diterapkan dalam konteks pendidikan, penelitian, dan dunia profesional. Kami berharap webinar ini dapat menjadi forum yang bermanfaat bagi kita semua untuk terus memperkuat komitmen terhadap kejujuran akademik serta meningkatkan kualitas riset dan penulisan yang dapat dipertanggungjawabkan. Semoga materi yang akan disampaikan pada hari ini dapat memperkaya pengetahuan kita dan mendorong perubahan positif dalam praktik-praktik akademik di masa yang akan datang. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat, dan kami berharap webinar ini dapat berjalan dengan lancar, penuh antusiasme, dan menghasilkan wawasan yang bermanfaat bagi semua peserta. Itu saja yang bisa kami sampaikan sebagai kata sambutan. Selamat mengikuti webinar hari ini. Semoga ilmu yang didapat berkah dan bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Ibu Ayu Puspitasari atas kata sambutannya. Selanjutnya adalah pembacaan doa agar lebih berkah acara webinar kita pada siang hari ini. Pembacaan doa akan dipandu oleh Bapak Trijoko Sulistianto. Kepada Bapak Trijoko, kami persilahkan. Baik, Bu Dian Ajeng, suara saya terdengar, Ibu? Ya, Baik. Marilah sejenak kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Izinkan saya memimpin doa berdasarkan agama Islam. Dan bagi Bapak Ibu yang berbeda kepercayaan, bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Karena atas limpahan rahmat-Mu, pada hari ini kami bisa dapat berkumpul mengikuti webinar strategi pencegahan plagiarisme. Berikanlah penerbangan kepada kami, limpahkanlah barokah-Mu pada kegiatan ini, satukanlah hati kami dalam kebaikan yang saling mendukung dan menguatkan keharmonisan dalam berbagi ilmu. Serta bimbinglah kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah yang Maha mengetahui dan Maha bijaksana, karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan berikanlah kepada kami kemudahan dan pemahaman selama mengikuti acara ini, agar kami semua menjadi manusia yang santun dalam moral, unggul dalam intelektual, dan memberikan manfaat bagi sekitar kita. Ya Allah, janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk. Rahmatilah kami, ampunilah kami, sehatkanlah keluarga kami, dan mudahkanlah segala urusan kami. Berikanlah keberkahan bagi guru-guru, orang tua, keluarga, dan anak didik kami. Robbana dolamna anfusana wa ilam naghfir lana lanakunanna minal khasirin. Robbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina waj'alna lil muttaqina imama. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, saya kembalikan ke MC, Ibu Ajeng. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapak Trijoko Sulistianto. Baik, sebelum kita memulai acara pada webinar hari ini, kita foto bersama dulu Bapak Ibu yang bisa available untuk on cam. Silakan untuk on cam dengan narasumber kita juga, Ibu Veronika Ananta. Akan dipandu untuk pengambilan gambarnya oleh operator Ibu Sailawati. Pada Ibu Saila dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Ajeng. Mohon izin Bapak Ibu, kita akan pengambilan foto bersama terlebih dahulu. Di sini yang tampil ada 2 layar, jadi ada 2 kali pengambilan.
Saya ambil dulu untuk yang layar pertama dan mohon izin eh, untuk berkenan menyalakan kamera bagi yang bersedia. Jalan hitungan ketiga, nanti saya langsung ambil fotonya ya. Ya, satu, dua, tiga. Ya, mohon ditahan sebentar. Oke, satu, dua, tiga. Oke, ditahan. Ya, cukup. Bapak Ibu, terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Bu Saila. Sebelum kita memulai pada webinar hari ini, saya perkenalkan dulu ya CV dari moderator kita, yaitu Bapak Kristianto Tricahya Prabowo. Ya, Bapak Kristianto Tricahya Prabowo, SAK MAK CIIPS. Beliau dari praktisi ya, lalu beralih ke akademisi, dosen di Politeknik Negeri Tanah Laut Kalimantan Selatan, menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Sultan Agung, Universitas Islam Sultan Agung tahun 2019 dan S2-nya di Universitas Diponegoro tahun 2022. Sertifikasi yang diraih oleh Bapak Kristianto adalah pelatihan profesional berkelanjutan audit dana kampanye tahun 2024, Certified Internal Auditor Profesional Spesialis tahun 2023, dan brevet pajak A dan B tahun 2021. Untuk penghargaan ada Best Presenter, second runner up di International Conference yang keempat, Research and Development tahun 2024, dan Comlot and Best Graduate dari Master Program di Universitas Diponegoro tahun 2022. Publikasi-publikasi beliau juga sudah banyak juga ya. Ada tentang pajak di tahun 2025 dan kepatuhan syariah 2024, penguatan pemahaman mahasiswa 2024. Lalu bergabung di ICMA dari tahun Desember 2024 hingga sekarang. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita sapa dulu Bapak Kristianto. Halo Bapak Kristianto. Halo Bu Ajeng. Moderator kita. Oke, Iya, siap. Sudah siap Bapak untuk memandu sudah. acara kita pada siang hari ini. Oke, saya serahkan acara ini kepada Bapak Kristianto sebagai moderator. Kepada Bapak Kristianto dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Ajeng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Lagi, Pak. Yang terhormat pada pembicara kita di webinar kali ini yaitu Ibu Vero Ananta dan juga para peserta webinar yang kami hormati serta rekan-rekan yang hadir pada kesempatan kali ini. Oke, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul pada acara ini dan jujur saya merasa terhormat dapat menjadi moderator pada acara webinar nasional yang mengangkat tema strategi pencegahan plagiarisme. Oke, plagiarisme ini merupakan salah satu tantangan besar dalam dunia akademik serta profesional. Dalam era digital yang semakin berkembang, praktik plagiarisme semakin mudah dilakukan. Namun, dampaknya sangat merugikan bagi kualitas karya ilmiah, integritas akademik, serta reputasi institusinya. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan mendalami lebih dalam mengenai berbagai strategi yang dapat kita terapkan untuk mencegah terjadinya plagiarisme, baik dalam konteks penulisan karya ilmiah maupun kegiatan akademik lainnya. Nah, webinar ini juga merupakan kesempatan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta saling memberikan solusi bagi kita semua dalam menghadapi tantangan ini.
Baik, sebelum kita memulai acara ini, saya ingin mengingatkan kepada seluruh peserta untuk aktif berpartisipasi dalam sesi tanya jawab yang akan berlangsung setelah pemaparan materi. Jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan melalui kolom chat ataupun open mic agar kita semua dapat mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Oke, izinkan saya untuk membaca CV narasumber kita yaitu Ibu Vero Ananta Wikrama sebagai perkenalan singkat. Dimohon dibantu oleh Bu Saila. Baik, di sini sudah muncul ya Bapak Ibu CV singkat dari Ibu Vero Ananta Wikrama SMSC. Nah, beliau merupakan dosen akuntansi yang telah menyelesaikan pendidikannya di UGM pada tahun 2017. Kemudian lanjut organisasinya yang masih aktif ini menjadi sekretaris IJMA, kemudian ada Jurnal Manager of Kapuas Politeknik Negeri Pontianak, serta sekretaris dari TUK. Lanjut, oke, pengalaman pekerjaannya yang saat ini menjadi dosen di Politeknik Negeri Pontianak yang mengajari mata kuliah Financial Accounting, Multimedia Accounting in Public Institution, Financial Report Analysis, dan Performance Audit. Dan kemudian juga ada menjadi dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta yang berakhir tahun 2020, serta yang paling pertama menjadi Internal Audit Staff pada PT Sutindo Anugrah Sejahtera. Oke. Dan skill yang dimiliki oleh Ibu Vero ini ada banyak sekali. Yang pertama ada writing financial report, teaching about tax, audit, and accounting basic skill, kemudian terkait pajak, analisis sistem akuntansi, serta mampu banyak nih aplikasi-aplikasi yang terkait akuntansi maupun Microsoft ya, seperti itu. Oke, terima kasih Bu Saila atas penunjukan CV dari pemateri webinar kita kali ini. Baik, mari kita sapa kepada Ibu Vero. Selamat pagi, Bu Vero. Selamat pagi, Pak Kristianto. Pagi, baik. Bagaimana Bu Vero kabarnya pagi hari ini? Ah, sehat bahagia luar biasa. Bapak gimana? Baik, sama juga Ibu. Saya juga sehat walafiat. Alhamdulillah. Oke, tanpa berpanjang lebar, marilah kita mulai acara ini dengan penuh semangat dan antusiasme. Semoga webinar kali ini dapat memberikan banyak manfaat dan wawasan baru yang bisa kita terapkan dalam berbagai bidang. Kepada Ibu Vero dipersilahkan. Ya, izin operator untuk bantu saya share screen. Karena kebetulan tadi pagi laptop saya bermasalah ya, jadi minta tolong. Oke, ya hari ini saya diminta untuk menyampaikan materi mengenai cara pencegahan plagiarisme ya. Karena ini berhubungan dengan parafrase, maka saya sekalian saja dengan parafrasenya. Oke, selanjutnya. Untuk yang pertama, untuk plagiarisme mungkin ini sangat dibutuhkan ya, memang sangat dibutuhkan khususnya kalau kita di bidang akademis, kita sering membuat karya tulis, buku, artikel, atau mungkin yang sedang lanjut studi ya. Kemudian, kok butuh yang Turnitinnya cuman harus kecil, misal di bawah 30% tuh gimana caranya gitu kan. Atau secara aturan terkendala di situ. Itu baru secara aturan ya. Tapi secara bahayanya itu kalau misalkan kita membiasakan melakukan plagiat itu kreativitas kita menjadi kurang. Kemudian untuk rasa percaya diri kita juga kurang. Jadi kalau terbiasa mengcopy paste, kita jadi tidak percaya diri dengan kalimat-kalimat atau ide-ide kita sendiri. Padahal kalau misalnya kita berani dan terbiasa melakukan ide-ide kita sendiri ya kreativitas kita akan semakin berkembang. Kemudian
menurunkan rasa menghargai terhadap hasil karya sendiri dan hasil karya orang lain. Yang namanya ide itu muncul tidak mudah ya, tidak mudah. Maka dari itu kita harus menghargai ketika ide itu eh, dikeluarkan atau dibuat oleh seseorang, baik itu oleh kita sendiri maupun oleh orang lain. Makanya kita harus menghargainya dengan tidak mengcopy paste saja, tapi juga mencantumkan sumbernya. Kemudian menciptakan keterbatasan. Di sini terbatas ide-ide kita kalau kita hanya copy paste karena terbiasa tidak mengembangkan idenya sendiri. Kemudian tindakan kriminal melalui mencuri karya. Ini kan tidak boleh ya, secara hukum tidak diperbolehkan. Kemudian selanjutnya cara pencegahan plagiarisme. Nah, yang pertama mempersiapkan kerangka penulisan. Nah, ini yang perlu dipersiapkan ketika kita menulis. Jadi kita harus tahu fokusnya itu mau menulis apa gitu ya, poin-poinnya apa. Kalau misalnya kita ingin membuat buku, babnya itu apa saja. Kemudian kalau sudah ada babnya, subbabnya nanti apa saja gitu. Yang mau dibicarakan di situ apa saja itu harus jelas gitu. Jadi tidak bingung, tidak bingung mencari ini itu, kemudian endingnya hanya copy paste. Padahal kan ketika kita sudah tahu apa yang akan dituliskan, pasti nanti ide akan keluar dengan sendirinya. Nah, kemudian yang kedua, ditulis mengandung minimal 70% ide baru dari penulis. Kalau misalnya kita ingin membuat buku, biasanya minimal jadi Turnitinnya kurang lebih 30% lah untuk ketika diuji. Kalau misalnya ada kalanya di bawah itu mungkin ya yang jurnal-jurnal artikel ya itu biasanya bisa bahkan di atas 30%, misalnya 20% atau bahkan 15%. Nah, kemudian yang ketiga membuat konsep ide baru. Kalau misalnya kita ingin menulis sesuatu, tentunya ide baru itu harus muncul, kemudian kita buat konsepnya secara detail. Kita ingin membicarakan apa sih? Kita ingin menyampaikan seperti apa? Detailnya seperti apa? Kemudian yang keempat, melakukan pengecekan menggunakan media pengecekan yang berkualitas seperti Turnitin, Identicat biasanya ya kalau di yang kita umum gunakan. Dari situ kan kita tahu mana yang terdeteksi plagiarisme sama tidak. Kemudian eh, melakukan parafrase. Nah, ini salah satu cara untuk menurunkan plagiarisme tadi. Kalau misalnya dari sumbernya kita ada kalimat secara lengkap, kita bisa ubah kembali menjadi melakukan parafrase. Sehingga ketika nanti dicek secara Turnitin, dia akan berkurang atau tidak lebih besar dari yang sebelumnya. Kemudian yang keenam, mencantumkan sumber. Jadi ini bentuk dari kita menghargai karya-karya orang yang sudah membuat ide tadi. Karena ide itu munculnya itu berharga ya. Kadang kita cari-cari, nggak ketemu. Kemudian hanya minum kopi, tiba-tiba ketemu gitu ya. Jadi ide itu berharga. Jadi kita juga harus menghargai itu kalau ide itu bukan dari kita. Untuk selanjutnya, kita pindah ke parafase. Parasa adalah mengubah struktur kalimat menjadi baru tanpa mengubah maknanya. Nah, ini yang penting. Kita boleh mengubah-ubah struktur kalimatnya, tapi jangan diubah maknanya ya. Ini akan kalau Bapak Ibu misalnya nulis ya, nulis buku atau artikel lah, eh, kok hasilnya plagiatnya 40% ya, padahal permintaannya 30%. Nah, berarti kan kita harus turunkan 10%. Nah, boleh dilakukan secara parafrasa. Nah, di sini jangan sampai mengubah maknanya ya, karena kan intinya di makna tadi. Tapi boleh diubah kalimatnya, kan ada sinonim atau mungkin penyusunan struktur kalimat yang bisa kita mainkan di sini. Nah, entah menggunakan manual atau kalau misalnya Bapak Ibu sudah terbiasa langsung tulis silahkan. Kalau misalnya Bapak Ibu butuh bantuan alat, silahkan. Jadi yang mempermudah Bapak Ibu saja. Kalau misalnya, kalau saya sarankan memang parafrasenya silahkan lakukan di awal. Daripada kita harus kerja dua kali ketika sudah jadi harus melakukan parafrase. Jadi silahkan lakukan di awal ketika kita menulis. Jadi nanti ketika udah dicek Turnitin hasilnya sudah kecil. Ya, jadi kita tidak kerja dua kali. Oke, next. Next tentang teknik menulis parafrase untuk menghindari plagiarisme.
Nah, di sini kita yang pertama bisa membaca ulang teks sumber hingga benar-benar memahami dulu isi teks tersebut. Nah, seperti yang saya bilang tadi, yang penting adalah maknanya. Jangan sampai maknanya itu berubah, ya. Jangan sampai maknanya itu ganti. Ya, ketika itu disampaikan kembali dengan makna yang berbeda, nanti bisa menyesatkan pembaca yang lain gitu. Jadi secara makna tidak boleh diubah. Jadi harus tetap meskipun kita nanti pada akhirnya akan mengubah struktur kalimatnya. Nah, yang kedua, menulis ulang ide serta gagasan dalam teks tersebut dengan menggunakan kata-kata sendiri dan tata bahasa yang berbeda. Nah, di sini ketika kita menulis ulang idenya, boleh menggunakan kata-kata sendiri atau tata bahasa yang berbeda gitu. Karena nanti ketika dicek pasti dicek Turnitin atau Authenticate dia akan berubah ya, akan turun secara plagiatnya. Tapi dengan catatan tadi maknanya tidak berubah. Buatlah daftar beberapa kata. Nah, ini kalau misalnya kita mau mengubah kata, ya mungkin cari sinonim. Boleh ada daftar beberapa kata kan yang mungkin bisa jadi alternatif, tapi maknanya sama, tapi kata-katanya berbeda. Kemudian yang keempat, gagasan utama masih sama dengan artikel aslinya, jadi tidak berubah. Kemudian juga bisa dengan cara ini tata cara penulisan kutipan ya, dengan petik dan sebagainya silahkan disesuaikan dengan aturan. Kemudian jangan lupa untuk sumbernya ya. Untuk sumber ini penting dengan cara kita menghargai hasil karya orang lain ya. Tentunya kalau kita bikin karya diambil dicomot oleh orang lain, tentunya kita juga nggak rela ya. Jadi lakukan hal yang sama gitu. Kita juga harus menghargai karya orang lain. Oke, selanjutnya ada contoh ya. Di sini misalnya kita melakukan parafrase pada satu kalimat. eh, di situ kita bisa melihat eh, ini ada dua hal yang dilakukan. Yang pertama itu adalah mengubah struktur kalimatnya. Yang kedua mengubah kata-katanya. Ya, kalau kita bisa bolak-balik lah istilahnya. Bisa kalimat aktif ke pasif, bisa kalimat pasif ke aktif gitu ya. Kemudian kata-katanya pun bisa diganti. Di sini ada kata mengorganisasi. Nah, itu bisa juga diganti dengan mengatur, mengelola gitu ya. Kemudian berkualitas bisa diganti dengan bermutu. Itu kalau misalnya masih diubah secara kata-kata, nanti secara turnitinya masih kecil sih. Nanti kalau misalnya ingin istilahnya mengurangi yang lebih besar lagi, biasanya harus diubah secara struktur kalimat ya. Jadi kalau ini sudah diubah secara struktur kalimat, jadi dibalik istilahnya gitu ya. Ini kan sudah tidak sama lagi ya. Jadi kalau misalnya kita ubah secara sinonim, biasanya sih turunnya dikit ya, dikit sekali. Tapi kalau udah diubah secara struktur kalimat, dia akan lebih besar biasanya turunnya secara turnitin. Nah, untuk selanjutnya. Yang pertama, jangan lupa ya, meskipun di parafrase, tetap harus cantumkan sumber. Karena secara ide dia tetap dari orang lain. Ya, secara ide dia tetap dari orang lain. Maka dari itu, kita tetap harus menghargai itu dan cantumkan sumbernya. Jangan jangan terus diakui itu hasil karya diri sendiri ya, karena itu kan tetap dari orang lain, kita hanya menyampaikan kembali. Kemudian ini kan juga untuk menghormati mereka yang sudah menuliskan karya-karya tadi ya. Jadi tidak hilang secara sumber dan tidak menyesatkan pembaca berikutnya. Selanjutnya ada tips ya untuk penggunaan bahasa agar terhindar dari plagiasi. Slide berikutnya. Ya, di sini yang pertama jangan lupa untuk menyertakan sitasi. Kemudian jangan lupa juga menyertakan daftar pustakanya. Ya, daftar pustaka harus sesuai dengan sitasi. Kadang kan kita lupa ya kalau misalkan oh ini daftar pustaka sudah, sitasi belum, atau mungkin sitasi sudah kok daftar pustakanya malah nggak ada. Makanya biasanya kalau biar tidak terlewat kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi citasi ya seperti Mendeley atau Zotero agar itu tidak terlewat ketika kita menulis. Kemudian
melakukan parafrase, kemudian melakukan interpretasi tadi, ya maknanya. Jadi tidak asal mengubah, tapi kita harus paham betul maknanya apa, baru kita tuliskan kembali. Kemudian melakukan uji plagiarisme ya, menggunakan tadi seperti aplikasi Turnitin atau Authenticated. Jadi kita tahu kira-kira berapa persen sih tingkat plagiatnya gitu. Apakah perlu diturunkan? Biasanya kan secara eh, permintaan ya, permintaan dari penerbit, entah penerbit bukunya atau eh, dari artikelnya itu kan memintanya tergantung dari mereka berapa persennya. Jadi kan harus kita sesuaikan. Untuk selanjutnya, kalau misalnya kita ingin menyusun sebuah karya ya, jangan lupa untuk membuat istilahnya mapping lah ya, mapping atau apa yang akan kita sampaikan, sumbernya juga, kemudian tinjauan pustakanya. Jangan lupa, kalau open knowledge map ini berarti secara sumber itu apa saja, jadi nanti tinggal kita istilahnya menyampaikan kembali secara keseluruhan seperti apa. Untuk selanjutnya, ada quoting di sini. Mungkin Bapak Ibu sudah sangat familiar ya. Bisa untuk penyusunan citasi itu bisa menggunakan Mendeley atau Zotero ya. Eh, atau mungkin EndNote ya yang terbiasa. Biasanya tiga itu yang biasanya diminta sama jurnal biasanya. Kalau bisa disesuaikan dengan permintaan jurnalnya ya. Ada kalanya jurnalnya pengen Mendeley, ada kalanya pengen EndNote itu kan. Jadi bisa menyesuaikan permintaan mereka seperti apa. Ya, di sini ada aplikasi untuk parafrase. Ini fungsinya untuk membantu saja ya, Bapak Ibu ya. Bukan berarti dia menggantikan fungsi kita untuk melakukan parafrase, tapi membantu saja. Seperti halnya misalnya Bapak Ibu waktu ngetik nih, saya kok lupa ya, sinonimnya itu apa ya untuk mengorganisir misalnya gitu kan. Atau enaknya saya ubah jadi gimana ya? Kok kayaknya mentok ya secara kalimat susunannya sudah seperti ini gitu. Tapi kalau misalnya kita ketemu dari aplikasi-aplikasi ini setidaknya bisa membantu kalau Bapak Ibu itu buntu untuk mengubahnya tadi. Tapi kalau Bapak Ibu merasa cepat dan tahu kata-kata yang mungkin setipe atau mungkin pembendaharaan katanya, kosakatanya memang banyak, ya silahkan digunakan. Apalagi kalau kita orang Indonesia ya. Kalau kita mau menulis secara bahasa Indonesia harusnya sudah cukup gitu. Mungkin yang bahasa Inggris juga nanti bisa gitu. Jadi ini bisa disesuaikan juga dengan bahasanya. Nah ini ada SEO Magnifier, kemudian Spanner, kemudian Paraphrasing Tools, sama Prepose SEO. Nah nanti yang terakhir ada Speedwrite. Nanti boleh kita coba satu-satu. Nanti minta tolong operator untuk bukakan ya. Eh, kemudian boleh minta tolong operator untuk bukakan salah satu mungkin ya. Yang pertama mungkin ini eh, SEO Magnifier bisa tolong ketikkan di Google aja. Nanti dia OTW ke situ. Jadi kalau Bapak Ibu bingung, gimana ya, alamatnya di mana ya? Bisa langsung di Google saja nama dari aplikasi tadi, nanti sudah langsung ke situ. Nah, di sini ini yang SEO ya. SEO ini tinggal ketikkan saja atau kopikan kalimat yang atau tulisan Bapak Ibu yang ingin diubah. Nah, ini kan ada pilihan bahasanya English. Nah, nanti ada Indonesianya. Di bagian PowerPoint saya tadi yang bagian bawah slide itu ada contoh bisa dikopikan masukkan sini ya di slide saya yang paling akhir. Tadi ada kalimat mungkin bisa dikopikan di bagian sini, dikopikan saja buat contoh. Nah, nanti tinggal di Ctrl V di sini.
bahasanya diganti Indonesia, ya memang ada iklannya silang disilang dulu. Nah, ini contoh tadi kan bahasanya bisa diganti karena ini Indonesia ya, disesuaikan dengan bahasanya. Kemudian di bagian bawah silahkan ada pilihannya kan untuk parafrase. Nah, itu parafrase itu diklik, disilang dulu untuk iklannya. Nah, ini udah ada pilihan ya. Di sini kan ada merah-merahnya. Ya, merah-merahnya untuk seseorang. Nah, seseorang bukannya seseorang, kita contoh yang membuat dulu, membuat. Membuat ini bisa diklik, diklik aja yang bagian membuat. Nah, ini kan ada pilihan beberapa kata bisa membentuk, menghasilkan. Kalau mungkin bisa menghasilkan kan bisa cocok. Nah, ini kan dia istilahnya mencontohkan yang mungkin bisa digantikan. Kalau misalkan nggak cocok ya sudah, jangan gitu kan. Jadi keputusannya tetap di kita. Mau yang mana yang lebih cocok. Nah, yang warnanya beda-beda ini bisa diklik, bisa diubah sesuai dengan parafrase yang Bapak Ibu inginkan. Nah, mungkin bisa dicoba lagi yang lain. Kalau spinner ini harus daftar ya. Kita coba yang paraphrasing tool. Boleh diketikkan lagi di Google yang paraphrasing tool. Kalau yang spinner harus daftar dulu. Seperti, tapi boleh dilihatkan ya. Spinner boleh. Nah, ini kalau ini harus daftar dulu. Jadi eh, seperti kalau kita daftar email ya. Nah, ini kan ada pilihannya untuk daftar. Nah, ya itu. Jadi kita harus daftar dulu, harus memasukkan nama, alamat, email, kemudian harus konfirmasi dulu untuk menggunakan ini. Tapi caranya kurang lebih sama. Ini untuk spinner. Nah, boleh dilihatkan yang Pak, yang ketiga, Pak, yang para pressing tool. Nah, ini bisa eh, langsung digunakan. Jadi bisa nanti dikopikan di tab or paste your text here di sini, ya. Kemudian ya sama, hampir sama dengan yang tadi ya, dikopikan ke sini. Kemudian di parafrase ada pilihan di bawahnya, ya. Ada parafrase. Ini masih bahasa Inggris belum diubah ya, Indonesianya. Caranya sama dengan yang tadi, nanti diubah secara eh, yang dia ajukan tadi ya. Ini masih bahasa Inggris, nanti kita ubah ke Indonesianya ya, di ke bawah kan, terlalu jauh Pak, ya agak atas. Kalau misalkan mau nyoba, coba yang try sample text. Yang mana itu, Bu? Try, yang sebelahnya tuh, sebelahnya paraphrase. Yang paraphrase. Oh, Sebelah tombol parafrase tadi, Bu iya. Saila. Oh, ini ya. Nah, itu dia betul. Nah, coba diparafrasekan. Nah, ini kan dia merubahnya jauh lebih bagus daripada yang tadi ya. Jadi dia ngubahnya nggak cuma satu kata atau diajuin, tapi
full secara susunan kata juga. Ya, secara susunan kata juga dia bisa ubahkan. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau gunakan yang ini pun, ini masih bisa juga. Ya, dia secara penawarannya ya, secara penawaran kata-katanya itu jauh lebih oke karena dia nggak hanya kata-kata, tapi juga bisa menyampaikan secara perubahan susunan kata. Ya, oke. Selanjutnya boleh dicoba yang nomor 4 ya, tadi ya, preposeo. Ya, ini bisa diklik yang bagian paraphrasing tuh. Ini kan pilihannya banyak ya, ada bermacam-macam sesuai kegunaan. Karena kita mau paraphrase berarti kita klik paraphrasing tool. Ini sama, tinggal dikopikan saja. Cuman dia secara kalimat ya karena kita tidak istilahnya tidak berbayar ya, jadi memang ada maksimalnya untuk bisa diparafrase. Ya ini bahasa Inggrisnya diganti dulu ke Indonesia. Nah kemudian diparafrasekan. Nah caranya hampir sama ya satu persatu, hampir mirip. Cuma nanti bedanya di hasilnya saja ya di hasilnya. Sama di jumlah maksimal kata-katanya. Kalau yang pertama tadi, jadi kalau misalkan Bapak Ibu sudah mendapatkan istilahnya parafrasenya, kalimatnya, eh, jangan lupa Bapak Ibu untuk cek kembali ya kalimatnya apakah benar sesuai atau tidak. Kalau yang paraphrasing tool tadi mungkin dia perlu kita lihat sedikit saja. Dia secara perubahan kalimat dan juga sinonimnya ada. Nah, kalau misalkan sudah muncul nih parafrasenya, Bapak Ibu jangan lupa untuk melihat kembali apakah maknanya berganti, maknanya masih sama. Kemudian secara susunan kalimat ketika kita baca kembali apakah masih enak untuk dibaca gitu ya. Kalau misalnya belum enak, tinggal diubah-ubah aja sesuai enaknya Bapak Ibu. Mungkin diubah-ubah dikit ya. Jadi nanti tinggal diubah sedikit saja. Diubah sedikit saja nanti sudah bisa menurunkan. Istilahnya mempermudah aja, tapi tetap keputusan terakhirnya di Bapak Ibu sekalian mau ingin merubah kembali atau tidak gitu. Ya, karena perlu kita cek kembali. Seperti halnya Google Translate ya. Google Translate itu kan dia mengupayakan bahasa Inggris yang dia translate, tapi kan kembali kita cek secara grammar benar atau tidak. Seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bu Vero atas pemaparannya dan tadi di terakhirnya sudah diberikan contoh ya, dibantu oleh Bu Saira sebagai operator, contoh penggunaan parafrase dan berbagai hasil dari parafrasenya dari berbagai kalimat. Di situ ada bisa menggantikan juga kita ingin menggunakan kata sendiri seperti itu dan memang Memang contoh aplikasi yang disarankan oleh Bu Vero ini ya sama seperti aplikasi pada lainnya. Bila ingin yang optimal, hasil yang optimal juga kita harus bisa membayar gitu. Mau tidak mau kita harus membayar aplikasi tersebut supaya dapat membantu kita secara lebih maksimal. Seperti itu ya Bu Vero ya. Oke, di sini sebentar. Oh ya, bagi Bapak Ibu semua, silahkan link absensi sudah dikirimkan oleh panitia. Di situ sudah tinggal diklik saja linknya, langsung terarahkan kepada absensinya. Oke,
Baik, dari pemaparan Bu Vero ini sudah selesai dan silahkan Bapak Ibu apabila ingin atau ada yang ingin ditanyakan silahkan langsung via kolom chat maupun open mic namun raise hand terlebih dahulu agar dapat diketahui oleh panitia lainnya. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Itu hanya sedikit Pak. Halo ya. Ya, izin tanya Pak. Halo. Halo, ya silahkan Bapak Tommy. Ya, saya tanya sedikit Pak untuk para pasientus itu mungkin ada saran nggak yang mungkin yang tidak berbayar ya yang bisa bisa mungkin agak banyak itu pakai apa ya untuk programnya karena kalau waktu itu sih saya pakai Grammarly juga sedikit-sedikit habis itu cepet banget habisnya gitu mungkin ada saran nggak untuk tools yang tidak berbayar tapi untuk agak banyak gitu dan nggak royal lah istilahnya untuk kita itu aja sih Pak. Oke, dari Bu Vero apakah tadi menangkap pertanyaan dari Pak Tommy? Ya, Pak Tommy. Jadi Pak Tommy menanyakan yang secara jumlah kata lebih banyak ya, meskipun tidak berbayar. Ya, yang namanya istilahnya pepatah honorego honorupo gitu, Pak. Ya, kalau kita mau lebih banyak ya bayar gitu kan. Kalau kita mau yang bagus ya silakan bayar lebih mahal. Istilahnya seperti itu. Nah, kalau itu kalau kita mau bilang yang banyak ya yang banyak memang banyak. Mungkin kita mau satu artikel full gitu kan, mau digunakan. Sebenarnya kalau tipe-tipe dari beberapa aplikasi tadi ya, eh, ada yang misalnya kesempatan Anda untuk menggunakan full sudah habis gitu kan yang akhir tadi. Tapi kalau yang tadi dicontohkan misalnya yang nomor satu sama yang nomor tiga tadi ya, itu bisa Bapak gunakan satu persatu tapi ya itu eh, ngopinya harus per paragraf setidaknya gitu. Kalau Bapak mau lebih getol, istilahnya lebih capek lah, Pak. Bapak kan pengen yang murah istilahnya ya. Jadi memang effortnya harus harus lebih lagi. Jadi harus di copy per paragraf. Beda kalau misalnya sudah berbayar. Tapi saya rasa nggak harus yang sampai seperti itu sih. Ya, Bapak kan, saya yakin secara perubahan parafrase kita kan paham ya, secara perubahan susunan kata, kemudian sinonim, itu kan kita tahu lah secara basic kan. Nanti tinggal dikopikan saja yang kira-kira kalimatnya sulit saja Pak, atau di awal gitu. Jadi kan tidak perlu harus satu full artikel dimasukkan ke situ gitu ya. Jadi kalau pas nulis kita di awal tuh, kita ketikkan ide kita, kemudian ada mungkin kalimat, wah kok susah ya yang bagian ini, barulah kita gunakan aplikasi tadi. Nggak usah yang full langsung 15 halaman kita taruh di situ. Jangan. Jadi di awal ketika kita menulis itu, kita sudah pikirkan kalimat apa yang cocok supaya nanti eh, di akhir ketika kita ngecek secara Turnitin itu nggak besar. Ya, nggak besar. Dan kita pun secara pengecekan atau ingin memparafrase pun nggak butuh yang banyak kata-katanya. Karena kan di awal kan kita masih menulis, di awal kita ketik pelan-pelan beberapa kalimat, itu kan baru kita yang kepikiran, oh diubah pakai apa ya gitu kan. Jadi nggak perlu kata-kata yang banyak sebenarnya, ya kan. Kecuali kalau Bapak mau satu full artikel, ya itu memang butuh yang berbayar pasti. Karena kan itu pasti ribuan kalimat ya, atau mungkin banyak yang Bapak tulis. Jadi saran saya ya seperti itu tadi. Kalau misalkan Bapak tidak ingin yang berbayar ya berarti yang dikopikan kan tidak secara keseluruhan, tapi beberapa partnya saja. Nah, jangan nunggu ketika sudah jadi semua, tapi waktu kita sedang menulis ya. Ketika kita mau menulis kan belum jadi 15 halaman ya, belum jadi puluhan halaman. Nah, waktu kita nulis kita mau enaknya
diubah jadi kalimat apa ya? Nah, itu baru silahkan gunakan tadi. Jadi kan nggak perlu yang eh, banyak kalimat tadi yang perlu diparafrase, ya kan satu persatu sesuai ide Bapak. Karena ya kalau kita pasrahkan semua kita copy paste asal kita copy paste ya hasilnya nanti tetap menyusahkan karena pasti besar nanti Turnitinnya. Parafrasenya juga secara keseluruhan kadang kan perlu kita cek lagi apakah kalimatnya sesuai dengan maksud dan juga secara susunan kalimat. Jadi silahkan kalau saran saya ya ketika menulis. Jadi ketika menulis kita ketikkan ide kita ketika belum jadi ya. Jadi ketika proses kita coba cari dengan para prase tools tadi kita gunakan ya. Tapi biasanya yang bisa digunakan berkali-kali yang nggak perlu login. Kalau yang login biasanya eh, dia ada batasnya. Jadi silahkan dicoba nanti. Mungkin kalau saran saya sih seperti itu. Ya, Pak ya kalau nanti nulis artikel atau buku. Karena biasanya sih asal saya pakai kalimat sendiri sih aman sih, Pak. Biasanya. Ya, asal pakai kalimat sendiri. Nggak copy Gitu. paste plug gitu. Biasanya sih Dan aman. Ibu, Ya. tadi sarannya Pak, saya sorry tidak telat itu pas Ibu presentasi Gramal ini tadi baru saya masuk untuk sarannya Bu yang unlimited untuk paling walaupun sedikit-sedikit itu pakai apa Bu ya tadi? Boleh pakai yang tadi yang nggak perlu login, Pak. Kayak yang pertama itu si paraphrasing tools yang nomor 1 sama 3 tadi. Nanti kalau Bapak dapat apa PowerPoint saya ya, Bapak bisa coba yang nggak perlu login itu yang nomor 1 sama 3. Mungkin mohon di share ya, saya mungkin agak telat karena pas Gramal ini baru masuk tadi. Oh iya iya iya. Iya. Ya, Iya. ya. Yang paraphrasing tools lebih baik lagi sih karena dia tidak cuma ngubah sinonim tapi juga susunan kalimat. Tapi biasanya walaupun udah di paraphrase itu misalnya dari ChatGPT kita paraphrase itu Mm-mm. deteksi AI-nya masih ada nggak sih Bu, biasanya atau Kalau gimana? Bapak hidupkan deteksi AI-nya ya ada. Ya, kalau Turnitin itu kan aturannya ada yang bisa deteksi AI sama enggak kan? Kalau Berarti udah paraphrase ya Bu ya? ya tergantung Bapak ngeceknya gimana. Kan ada Turnitin yang mahal itu ya, yang mahal itu bisa deteksi AI dan ada klik-klikan pilihan menunya. Kalau misalnya tidak ya tidak. Cuman kalau Bapak pengen yang misalnya itu kan sudah dibantu AI istilahnya ya kita udah dibantu AI. Nah nanti Bapak ubah sedikit harusnya tidak, karena kan sudah diubah lagi istilahnya, dibenahi sama Bapak. Itu kan dia hanya mengajukan saran kan istilahnya kayak Google Translate gitu kan Pak. Tapi secara grammar dan sebagainya kan udah bener apa belum itu kan keputusan Bapak, ya kan? Nanti Bapak ubah lagi pun bisa. Tapi jelas berbeda kan sama yang di awal tadi. Nanti bisa Bapak cobalah kalau untuk apa parafrase yang tadi. Tapi kalau Bapak saya nggak akan repot kalau Bapak emang apa yang dari awal waktu nulis daripada yang waktu udah jadi. Nggak akan butuh sampai maksimal berapa banyak gitu. Oke, oke. Memang kadang kita cari apa kata-kata yang mungkin bisa satu jalur itu kadang nggak kepikiran memang. Tapi kan bisa nanti dibantu sama toolsnya tadi. Tapi tools ini hanya membantu ya, bukan menggantikan fungsi kita seperti yang saya bilang tadi. Dia hanya membantu, bukan berarti menggantikan fungsi kita untuk memparafrase. Tetap keputusannya di kita. Dia hanya alat, tetap keputusannya di kita. Yang tahu mana oh ini cocok apa enggak itu tetap kita. Dia kan hanya mengajukan saran. Istilahnya begitu. Ya mungkin begitu ya Pak ya, Pak Tommy. Nanti mungkin bisa minta panitia untuk materinya. Oke, sepertinya Bapak moderator ada kendala teknis, Ibu Vero dan juga Bapak Ibu peserta. Bagaimana Bapak Tommy? Apakah
sudah terjawab atau masih ada yang mau Ya, didiskusi? ya, terima kasih banyak. Oke, baik, terima kasih Pak Tommy. Untuk selanjutnya, Ibu Veronica di kolom chat ada pertanyaan dari Bapak Taufik. Ketika dicek plagiasi Turnitin mengalami kesulitan untuk memperbaikinya karena yang terdetek per kata-kata atau beberapa kata bukan kalimat. Bagaimana solusinya? Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab Ibu pemateri, Ibu Veronica. Kalau kata-kata berarti tinggal dicari sinonimnya aja, ya Pak ya. Kalau tadi kayak mengorganisir kan berarti mengelola, gitu kan? Kalau pakai aplikasi yang tadi sudah ada pilihannya banyak untuk sinonim, malahan. Ya kayak yang nomor satu tadi malah sinonimnya bisa kalau misalnya ada 5 dia bisa sarankan 5 sinonim. Soalnya biasanya yang diubah kata-kata itu kalau yang paling sering sih bagian kata kerjanya ya, bagian kata kerja. Kalau yang kata benda itu kan jarang ada sinonimnya ya. Tapi kalau kata kerja kan lebih sering ada. Jadi kalau kalau per kata ya carinya sinonim ya, kata-kata yang mirip tapi secara makna dia tidak berubah gitu ya. Kalaupun nanti secara Turnitin dia diwarnain, ya memang sih ada saya pernah nyoba mungkin yang dia warnain itu yang kata-kata aja. Tapi pernah saya coba itu sekalimat, misal saya copy, saya ubah secara full kalimat, dicek lagi tetap berubah. Ya, kalau Bapak mau coba, Pak Taufik. Jadi tidak tidak fokus di kata-kata, tapi misalkan Bapak mau ubah satu kalimat full pun nggak masalah. Kalau memang merubahnya full ya, secara kata-kata dan juga secara susunan kata pun nggak masalah. Dia tetap akan bisa menurunkan. Tapi kalau Bapak mau fokus per kata-katanya kemudian diubah secara sinonim, silahkan itu juga bisa. Kalau saya biasanya karena tidak sabaran ya. Kalau saya nggak sabaran, biasanya full satu paragraf, satu kalimat saya ubah secara semuanya. Ya, semuanya. Jadi eh, saya tidak hanya fokuskan ke kata-kata per kata. Karena kan satu satu paragraf itu nanti yang dia warnain akan banyak kan. Tapi kalau misalkan Bapak mau misalnya lebih detail satu per kata nggak apa-apa. Nanti kan kalau Bapak masukkan di aplikasi yang tadi ada saran untuk merubah. Apalagi yang aplikasi pertama, kalau yang aplikasi pertama itu dia sangat menyarankan sinonim. Ya, yang pertama itu. Yang nomor satu tadi yang kita uji cobakan tadi, dia mudah dari segi sinonim karena dia bisa menawarkan beberapa kata-kata ya. Yang pertama tadi kan pakai SEO magnifier ya. Itu Bapak ketikkan saja di Google nanti muncul. Nah, nanti dia akan lebih cocok kalau untuk sinonim. Ya, dia akan menawarkan lebih dari satu sinonim. Kalau yang kayak yang lain kayak spinner, paraphrasintor, professor, dan yang lainnya kan sudah langsung mengubah susunan kalimat. Tapi kalau SEO, Bapak boleh itu, gunakan yang itu. Kalau misalnya perkata. Dia bisa menyarankan sinonim-sinonimnya lebih banyak. Jadi satu kata dia bisa menyarankan 3, 5 sesuai dengan jumlah kata yang ada gitu. Kalau Bapak mau coba nanti. Kalau pakai SEO magnifier ya, boleh pakai itu untuk berkata-kata. Ya mungkin seperti itu Pak Taufik. Baik, Pak Oke. Taufik. Oh, ini sudah masuk lagi. Iya, mohon maaf sekali. Tadi internetnya sedang bermasalah, jadi saya terpental dari Zoom-nya. Oke, pertanyaan selanjutnya, jika ada, silahkan bisa melalui open mic, namun silahkan raise hand terlebih dahulu, maupun langsung tuliskan di kolom chat.
Oke, kembali oleh Bapak Tommy melalui kolom chat bertanya, biasanya apakah sudah diparafrase deteksi AI-nya akan otomatis turun atau ada aplikasi tambahan lain supaya setelah parafrase deteksi AI-nya bisa turun? Seperti itu, Bu Vero, pertanyaan dari Pak Tommy. Ya, untuk Pak Tommy. Pak Tommy ini eh, membicarakan mengenai untuk deteksi AI ya, deteksi AI. Kalau misalkan sudah diparafrase kok masih terdeteksi AI ya, karena kan Turnitin ada yang mendeteksi AI, ada yang tidak. Biasanya kalau itu dihidupkan secara AI, ada yang terbaca sebagai istilahnya plagiarisme secara AI. Nah, aplikasi kalau misalkan Bapak ingin tidak terdeteksi AI ada misalnya Bapak mau coba kayak Quillboard gitu ya atau mungkin Hambot gitu. Cuman kalau Quillboard ya tadi bayar Pak. Ya bayar lagi pada akhirnya ya. Jadi kalau Bapak ingin misalnya memparafrase tidak terdeteksi secara AI, mungkin Bapak bisa coba Quillboard atau Hambot ya. Itu ada di Google, silahkan di search saja. Nanti dia minta untuk istilahnya berbayar, ya, berbayar untuk pembayaran secara dolar kalau Bapak mau secara tidak terdeteksi AI dalam menggunakan software. Kalau Bapak mau manual, silahkan gunakan dengan kalimat Bapak sendiri. Pasti tidak akan terdeteksi AI. Ya, seperti itu. Kalau saya biasanya ketika menulis masih mengusahakan dengan tulisan saya sendiri. Ya, jadi kalau sudah sangat sulit, itu baru pakai. Kalau eh, saya biasanya untuk aplikasi ini kan membantu saja. Istilahnya kan dia itu hanya alat ya, alat untuk membantu saya kalau saya sulit. Nah, kalau saya nggak merasa kesulitan ya saya tidak gunakan gitu kan. Ketika saya masih bisa menggunakan kalimat saya sendiri, ide saya sendiri, saya ubah sendiri, parafrase sendiri nggak masalah. Nanti ketika saya kesulitan barulah saya pakai eh, parafrase alat-alat tadi yang perlu digunakan. Kalau saran saya seperti itu. Kalau untuk ini, ya memang kalau Turnitin sekarang sudah ada ya yang baru memang pengembangannya dia bisa membaca AI ya untuk yang aplikasi Turnitin yang terbaru. Jadi memang itu diberikan supaya mungkin kita lebih kreatif gitu mungkin ya. Jadi ya bagus berarti kan jadi ide-ide kita akan semakin berkembang untuk itu. Nah, ya itu pilihannya Pak. Bapak bisa menggunakan ide sendiri atau tadi bisa juga pakai Quillbot atau Hambot silahkan atau aplikasi lain. Setahu saya sih itu ya Quillbot atau Hambot. Tapi seperti yang saya bilang tadi, itu berbayar. Silahkan kalau Bapak ingin menggunakan boleh. Yang itu. Ya, Oke, baik. Terima kasih Ibu Vero atas jawabannya kepada Pak Tommy. Ya, sekali lagi Pak Tommy memang ini kan sebuah alat ya, yang dimana peruntukannya untuk membantu. Nah, namun pada hakikatnya artikel ataupun jurnal-jurnal semua penelitian, nah itu kan harus dari manusianya sendiri ataupun dari kitanya sendiri. Nah, itu kan harus secara originalitas kita yang menulis dari apa ide kita ataupun dari secara benar temuan yang sudah kita lakukan seperti itu. Nah, AI ini hanya membantu namun bukan menggantikan. Nah, itu sudah beda istilahnya penggunaannya seperti itu. Apabila Pak Tommy maupun kawan-kawan semua ingin menulis artikel namun semuanya full AI, nah ya pastinya pengelola jurnal kita bisa katakan mereka pasti juga punya alat untuk mendeteksi itu, seperti itu. Apakah ini artikel yang kita tulis atau yang kita serahkan kepada mereka itu mengandung unsur AI-nya berapa persen, seperti itu juga pasti sudah mereka juga sudah maju begitu. Oke, eh, mungkin satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup acara webinar kali ini.
Silahkan Bapak Ibu apabila ada yang ingin bertanya, bisa melalui kolom chat maupun open mic, silahkan raise hand terlebih dahulu. Oke, jika sudah tidak ada yang ingin bertanya, baik, terima kasih Bu Vero atas pemaparan materinya yang sangat bagus. Yang kita juga diingatkan kembali bahwa ini hanyalah sebuah alat untuk membantu ya, bukan untuk menggantikan dari isi otak kita untuk menulis artikel seperti itu. Eh, Baik, untuk acara webinar kali ini telah selesai. Mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, terima kasih Bu Vero dan selanjutnya akan saya kembalikan kepada MC Ibu Ajeng. Baik. Halo, terima kasih Pak Kristianto. Mohon maaf nih kamera saya ternyata tidak bisa ini. Bu Veronica Tidak apa-apa sebagai Bu narasumber, Ajeng. terima kasih hari ini Pak Kristianto Sama-sama. juga dan Bapak Ibu webinar, Bapak Ibu peserta juga webinar, panitia juga yang sudah berusaha untuk menyelenggarakan webinar pada siang hari ini. Terima kasih semuanya. Untuk Bapak Ibu peserta, sertifikat akan di-share di WA grup ya Bapak Ibu. Materi juga silakan mengisi link absensinya juga Bapak Ibu yang membutuhkan sertifikat. Lalu untuk rekaman webinar pada siang hari ini bisa diakses kembali dan webinar-webinar ICMA 2025 bisa diakses kembali oleh Bapak Ibu pada YouTube channel ICMA Media. Ya, silakan Bapak Ibu bisa untuk buka di YouTube-nya Ijma Media. Baik, tanpa berlama-lama lagi, selamat berhari Minggu kepada Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasi dan kesempatannya pada hari Minggu yang siang ini. Sampai jumpa lagi di webinar-webinar Ijma selanjutnya. Selamat beristirahat untuk sudah memasuki waktu siang hari ya. Terima kasih juga atas partisipasinya Bapak Ibu dan Ibu Veronica dan Bapak Kristianto dan Ibu Saila juga sebagai operator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sampai jumpa di kegiatan Ijma webinar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ajeng, Ibu Veronica. Terima kasih Bu Ajeng, Bu Ya, Saila Sama-sama, atas bantuannya Ibu Saila. Terima kasih. dan Bapak Ibu Sama-sama. semua para peserta webinar.